Pendekar Pedang bab 228-231. Keduanya putus asa melihat dua garis di atas kertas. Karakter baris pertama, saya, ya, gunung, orang, makan, kura-kura, lalu, tidak, meludah, baik, bagus. Karakter baris kedua yes, mountain, bird, special, big, good, day, you, second, adik perempuan. Lin Churan menutupi wajahnya dengan tangannya, ada apa ini? Qin Fan mengerutkan kening, sepertinya arahnya masih salah. Coba metode lain, cocokkan nomor ponsel pertama dengan nomor halaman farmakope, nomor ponsel kedua sesuai dengan kata-kata di halaman dan cari tahu. Oke. Kata Lin Churan lemah, hampir menyerah. Segera, baris kata lain ditemukan. No. 105, Komunitas Zhangzuang, Jalan Tuanji. Kemudian, kedua mata mereka menyala pada saat bersamaan. Ayo pergi. Qin Fan mengambil kertas di atas meja, dan keduanya bergegas keluar. Keduanya memanggil taksi dan langsung pergi ke alamat di atas kertas. Namun, pengemudi taksi hanya dapat menemukan komunitas Zhangzuang di Jalan Tuanji. Setelah keduanya turun dari mobil, mereka mulai mencari nomor 105 di kelurahan ini. No. 98 adalah makanan ringan saksian, dan no. 102 adalah bengkel mobil listrik. No. 105 adalah toko kain kafan karangan bunga. Apakah itu di sini? Kenapa rasanya agak tidak bisa diandalkan? Lin Churan berdiri di pintu toko karangan bunga dan kain kafan, melihat ke dalam. Toko kecil dengan hanya selusin meter persegi penuh dengan serba-serbi, dan cahayanya redup, sehingga Anda tidak dapat melihat situasi spesifik di dalamnya. Duduk di bangku kecil di belakang konter adalah seorang lelaki tua bungkuk yang mengenakan kacamata baca. Ketika dia melihat Qin Fan mendekat, dia memutar matanya dan bertanya, ingin membeli karangan bunga. Lin Churan terdiam. Ada orang yang mempromosikan. Ini hal-hal. Tidak, kami ingin menanyakan sesuatu padamu, kata Lin Churan. Orang-orang yang bertanya padaku semuanya tentang orang mati. Apakah keluargamu sudah mati? Kata lelaki tua itu tanpa ekspresi. Apa yang kamu bicarakan, Pak Tua? Lin Churan gemetar dengan dingin. Qin Fan terkekeh, menatap pria tua itu, dan bertanya, apakah ada yang memintamu untuk menyimpan sesuatu? Lin Churan buru-buru berkata, nama ayahku adalah Lin Nan. Pria tua itu menatap mereka berdua, tunggu. Setelah selesai, dia berbalik dan berjalan ke ruangan gelap, seolah-olah sedang mencari-cari sesuatu. Setelah beberapa saat, dia keluar dengan sebuah kotak berdebu, yang langsung dilempar ke atas meja. Ambil. Qin Fan dan keduanya saling memandang dengan gembira. Lin Churan segera membuka kotak itu dengan jijik. Sebuah buku dengan sampul merah muncul di depan mereka berdua. Judul, Teknik Gu. Lin Churan memandang Qin Fan dengan bingung, apa ini? Qin Fan memandang lelaki tua yang berjongkok di tanah dan mengikat karangan bunga, dan bertanya, orang yang mempercayakanmu untuk menjaga benda ini tidak pergi apa saja? Berkata, dia menyuruhmu untuk tidak pergi kepadanya. Oke, jika kamu tidak ingin membeli apapun, cepat pergi. Jangan memengaruhi bisnisku. Qin Fan memandang Lin Churan, kembalilah pertama. Iya. Keduanya kembali ke klinik Lin dan duduk berhadap-hadapan, menatap buku foto di atas meja dengan bingung. Qin Fan, ini adalah buku jahat yang mengajarkan orang cara menaikkan dan menurunkan Gu. Apa hubungannya ini dengan orang tuaku? Qin Fan tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak mengerti? Mungkin ini orang tuamu yang memberitahumu identitas mereka. Mata Lin Churan membelalak, maksudmu, orang tuaku membesarkan Gu. Ya, tapi penyihir. Jelas tertulis di sini buku bahwa peringkat kelima penyihir disebut Gu Masters, dan orang tuamu harus menjadi anggota kultus dewa penyihir. Lin Churan melebarkan matanya, kultus dewa penyihir. Belum pernah mendengarnya Kenapa rasanya agak misterius? Maksudmu orang tuaku dibawa pergi oleh orang-orang dari sekte dewa penyihir? Qin Fan mengangguk, benar. Lalu bagaimana kita bisa menyelamatkan mereka? Jika kamu menemukan sekte dewa penyihir, kamu bisa menyelamatkan mereka. Mereka. Di mana kultus dewa penyihir? Siapa yang tahu? Lin Churan berkecil hati. Qin Fan terkekeh dan berkata,
jangan khawatir, karena buku itu masih ada di sini. Orang-orang dari Sekte Dewa Penyihir akan segera datang untuk mencarinya, mari kita tunggu saja. Dengan orang-orang Sekte Dewa Penyihir, Qin Fan tersenyum dan berkata, aku sudah mencobanya. Kalau begitu, bisakah kita menunggu mereka di sini? Iya. Jiang Bei, keluarga Cheng. Di aula, Cheng Qiang, kepala keluarga Cheng, mendengarkan laporan bawahannya dengan ekspresi muram. Patriark, tuan kedua jelas memohon belas kasihan, tapi dia masih dibunuh oleh anak itu. Bang! Cheng Qiang menamparkan meja dan berdiri. Paksaan yang kuat mengejutkan semua orang di aula. Terlalu banyak penipuan. Apakah latar belakang anak itu jelas? Bawahan itu menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Saya mengirim seseorang untuk menyelidiki, tetapi mereka tidak dapat menemukannya sama sekali. Tidak ada yang berani mengungkapkan informasinya kepada orang lain. Leluhurnya. Tidak perlu menyelidiki. Tiba-tiba, sebuah suara tua terdengar di aula. Semua orang di keluarga Cheng terkejut. Seorang pria tua masuk perlahan melalui pintu. Cheng Qiang menyipitkan matanya. Bertanya, siapa kamu? Menatapnya dengan cermat dan Cheng Qiang dengan waspada mengambil tas informasi di atas meja, melihat dan tiba-tiba tampak terkejut. Informasi yang sangat rinci, bolehkah saya bertanya siapa Anda dan mengapa Anda memiliki informasinya? Pria tua itu menatapnya, Qingdu, keluarga Li. Desis. Cheng Qiang tersentak, dan memberi hormat kepada lelaki tua itu dengan sungguh-sungguh, jadi ini senior dari keluarga super. Lelaki tua itu mengangguk, berbalik dan pergi tanpa ekspresi. Setelah pendeta keluarga Li pergi, putra Cheng Qiang, Cheng Xinyu berdiri dan bertanya dengan wajah bingung, ayah, apa artinya keluarga Li mengirimkan informasi anak itu saat ini? Cheng Qiang menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya senyum, tampaknya keluarga Cheng bukan satu-satunya yang menyinggung anak itu. Keluarga Li mencoba membunuh seseorang dengan pisau. Cheng Xinyu bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita ingin terus berurusan dengan anak itu? Tentu saja. Keluarga Li, jika Anda ingin meminjam pisau kami dapat meminjam kekuatan keluarga Li. Anda segera mengikuti saya ke rumah Yan. Cheng Xinyu sedikit bingung. Jangan tanya, aku akan memberitahumu saat kita tiba. Jiang Bei, keluarga Yan. Keluarga Yan hanyalah keluarga yang kurang dikenal di Jiang Bei. Namun, tidak ada seorang pun di Jiang Bei yang berani meremehkan keluarga Yan. Bahkan keluarga Cheng tidak berani menyinggung. Semua ini karena satu orang, Dewa Pedang, Yan Nantian. 30 tahun yang lalu, dia sudah terkenal di dunia seni bela diri Tiongkok. Keluarga Yan sebenarnya adalah keluarga seni bela diri. Tentu saja, hanya Cheng Qiang yang mengetahui berita ini, bahkan putranya Cheng Xinyu pun tidak. Lagi pula, master seni bela diri sudah menjadi keberadaan seperti naga di langit. Terlebih lagi, master seni bela diri top seperti Yan Nantian memiliki status yang sama dengan Dewa Perang Tiongkok, Yang Dingtian. Bahkan bos Jiang Bei ini tidak berani memberitahu orang lain tentang mereka dengan mudah. Sama seperti para bos yang tidak berani mengungkap identitas Qin Fan. Di depan gerbang Villa Yan, Cheng Qiang memberitahu Cheng Xinyu tentang latar belakang keluarga Yan. Ada alasan lain kenapa aku membawamu ke keluarga Yan. Karena Yan Nantian, Dewa Pedang, berjanji pada kakekmu untuk melindungi keluarga Cheng kita. Mengapa kita bisa bersaing dengan keluarga Murong Jiangnan? Keluarga Murong sama terkenalnya, dan telah mengejutkan perbatasan utara sungai. Cheng Xinyu tertegun, begitulah adanya. Kami dapat mengejutkan Jiang Bei karena perlindungan keluarga Yan. Namun, saya tidak mengerti, mengingat kekuatan keluarga Yan, mengapa mereka membiarkan kami keluarga Cheng duduk di Jiang Bei? Seberapa besar? Cheng Qiang tersenyum sedikit, pertanyaan bagus. Keluarga Yan adalah keluarga seni bela diri, dan pengejaran keluarga Yan adalah seni bela diri. Kekuasaan dan kekayaan duniawi tidak signifikan dalam mata keluarga Yan. Dan, bahkan jika itu adalah keluarga seni bela diri, dan kamu tidak dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di dunia ini, karena tidak peduli seberapa kuat seorang pejuang, tidak mungkin untuk memblokir pesawat dan meriam itu. Cheng Xinyu mengangguk. Saya mengerti. Anaknya diajak. Dongzu, klinik Lin.
Lin Churan secara pribadi memasak dan memasak makan malam mewah untuk Qin Fan. Meja hidangan bisa dikatakan penuh warna, wangi dan rasa, dan pengerjaannya tidak kalah dengan Xia Zhu. Qin Fan merasa akan ada tempat makan lain di masa depan. Lin Churan sedikit linglung saat makan, dia khawatir dengan penampilan orang tuanya yang diculik, bagaimana jika Qin Fan tidak bisa mengalahkan mereka. Namun, dia khawatir orang-orang itu tidak akan datang. Jika dia tidak datang, dia tidak akan mendapatkan petunjuk untuk menemukan orang tuanya. Ini sangat kontradiktif. Setelah makan malam, keduanya duduk di sofa dan menonton TV sebentar. Kesepian dan janda, dan di usia muda dan gelisah, Lin Churan merasa suasananya agak canggung. Untungnya, Qin Fan duduk di sofa seperti biksu tua dalam meditasi, yang membuat hati Lin Churan jauh lebih tenang. Malam tiba tanpa sadar. Seorang pria kertas menyelinap masuk melalui celah pintu, melirik kedua orang di sofa, dan diam-diam berjalan mengitari dasar dinding. Qin Fan, yang sedang menonton TV, tiba-tiba tersenyum aneh. Lin Churan, di sisi lain, sangat tertarik dengan acara TV tersebut dan tidak menyadarinya. JJ. Tawa aneh tiba-tiba terdengar di ruangan itu. Lin Churan terkejut, siapa itu? Krek. Lampu dan TV di kamar tiba-tiba padam. Tukang kertas itu menurunkan saklar. Ah! Lin Churan jatuh ke pelukan Qin Fan karena terkejut. Qin Fan. Ruan Yu dengan hangat memeluk lengannya, bahkan hati dao tenang Qin Fan sedikit longgar saat ini. Qin Fan, apakah mereka ada di sini? Lin Churan berbisik di pelukan Qin Fan. Iya. Pintu dibuka, dan seorang pria dan wanita paruh baya masuk. Pria itu mengenakan setelan hitam, dan wanita itu mengenakan rok rajutan yang modis. Keduanya berdiri dalam kegelapan, dengan senyum aneh di wajah mereka, melipat tangan mereka, dan menatap Qin Fan dan Qin Fan yang saling berpelukan di sofa. Hei, ini masih sepasang bebek Mandarin kecil, hehehe. Tawa genit wanita itu terdengar seperti seorang bohemian. JJ, anak muda hari ini berhati besar, dan orang tua mereka hilang, tetapi mereka masih dalam mood untuk berpelukan. Suara pria itu serak dan tebal, membuat orang merasa muram. Tawa aneh barusan adalah miliknya. Dikeluarkan. Apakah kamu dari sekte Dewa Penyihir? Suara samar Qin Fan terdengar. Wanita itu sedikit terkejut, hei, nak, kamu benar-benar bisa melihat dalam kegelapan. Mungkinkah kamu juga berlatih sistem penyihir? Oh, kenapa? Qin Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Hehe, di antara sistem kultivasi utama, hanya sekte penyihir saya yang dapat melihat hal-hal dalam kegelapan ketika mereka berada di alam penyihir spiritual tingkat 6. Sistem Taois dan prajurit hanya dapat melihat hal-hal di tingkat kelima. Jika Anda dapat melihat hal-hal dalam kegelapan, itu pasti kultivasi Anda telah memasuki sistem sihir. Saya tidak menyangka Anda telah mencapai alam penyihir spiritual tingkat 6 di usia muda, jadi Anda adalah orang yang berbakat, Anda harus jadilah murid Lin Ananda dan Sang Jili. Lin Ananda dan Sang Jili. Lin Churan terkejut, jadi ini adalah nama asli orang tuaku. Awalnya, ayah Lin Churan bernama Lin Nan, dan ibunya bernama Sang Li. Sekarang tampaknya ini hanyalah nama samaran mereka. Dan nama asli mereka sepertinya bukan dari Central Plains. Qin Fan, tanyakan pada mereka, apakah mereka menangkap orang tuaku? Pria itu berkata dengan senyum aneh, kamu tidak perlu bertanya, Lin Anan dan Sang Jili mencuri kitab suci sihirku dan menyembunyikannya di sini, kami mencari lama dan akhirnya menemukan mereka. Sekarang mereka berada di bawah kendali kita, tetapi mereka menolak untuk menyerahkan kitab suci. Ketika saya menemukan kitab suci, saya akan kembali dan membunuh mereka. Qin Fan bertanya, kamu adalah yang suci kitab suci Anda menyebutkan teknik Gu. Keduanya bertanya serempak, di mana itu? Nak, serahkan kitab suci itu kepadaku, dan aku akan mengampunimu. Suara pria itu serak dan bersemangat. Tidak, tidak, jangan dengarkan dia, berikan aku kitab suci, dan aku bisa menerimamu sebagai murid. Suara wanita itu menawan dan penuh godaan. Qin Fan terkekeh pelan, kalian berdua masih berjuang demi kebaikan ketika kalian akan mati. Biarkan aku melihat apa sistem pelatihan penyihir itu.
Setelah Qin Fan selesai berbicara, dia memeluk Lin Churan dengan satu tangan. Lalu menepuk mereka berdua dengan satu telapak tangan. Merasakan kekuatan telapak tangan Qin Fan, pria itu tiba-tiba berseru. "Tidak, kamu bukan penyihir, kamu adalah seorang pejuang." Keduanya terkejut dan mundur dengan tergesa-gesa. Hanya saja Qin Fan telah mengunci aura mereka, dan mereka berdua tidak bisa menghindarinya sama sekali. Ledakan. Qin Fan memukul wanita itu dengan telapak tangannya, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak, tidak meninggalkan daging dan darah, hanya serpihan konfeti di seluruh langit. Boneka. Qin Fan sedikit terkejut. Dalam kegelapan, sosok wanita itu terhuyung-huyung dan muncul di pintu, agak malu. "Sialan, kamu benar-benar menggunakan klon boneka penyihir milikku. Seni bela diri anak ini sangat kuat." Pria itu berkata dengan wajah muram, "Bunuh dia." Dia melemparkan pria kertas ke depan, asap hitam menyala, dan pria kertas itu berubah menjadi bayangan hitam dan bergegas menuju Qin Fan. Qin Fan menamparkan dengan telapak tangan, tapi langsung melewati tubuh bayangan hitam itu. Kemudian bayangan hitam itu tiba-tiba memasuki tubuh Qin Fan. "JJ, nak, kamu terkena mantra roh penyihirku, kamu mati." Pria itu tertawa penuh semangat. "Belum tentu." Qin Fan tersenyum ringan, kekuatan spiritualnya sedikit terguncang, dan teriakan melengking dan aneh terdengar darinya, dan kemudian udara hitam samar muncul dari tubuhnya. Bagaimana ini mungkin? Penyihir laki-laki menjadi pucat karena terkejut, mungkinkah anak ini telah memasuki alam transformasi? Hanya prajurit di alam transformasi dan mereka yang berada di alam yin dan dewa yang dapat dengan mudah membubarkannya. Kutukan roh penyihir. "Tidak, Ahua, pergilah." Pria itu tiba-tiba berbalik dan berlari keluar. "Apakah aku membiarkanmu pergi?" Qin Fan tersenyum ringan, dan bayangan pedang Loying berputar di udara dan mendarat di atas mereka berdua. Udara menakjubkan yang melekat pada pedang membuat mereka berdua sangat tidak nyaman. Kekuatan spiritual menjadi pedang, dia tidak diragukan lagi adalah master transformasi. Tanpa diduga, dia sudah menjadi master di usia yang begitu muda. "Lupakan saja, mari kita akui kali ini." Pria itu mengucapkan begitu banyak kata dalam satu nafas, dan suara serak membuat rambut orang berdiri. Dia menoleh untuk melihat Qin Fan, mengangkat kepalanya dan berkata, "Yang mulia, bunuh dia jika kamu mau." Wanita di sampingnya berteriak, "Guliduo, apakah kamu masih laki-laki? Lawan dia." Guliduo tidak berdaya sambil tersenyum, "Hei Ahua, penyihir roh tidak bisa mengalahkan Grandmaster. Kecuali kita menjadi Master Gu. Menyerah, tidak perlu melawan." Hei Ahua mendengus marah, "Tentu saja aku tahu bahwa penyihir roh tidak bisa mengalahkanmu. Guru seni bela diri, aku hanya tidak mau mengakui kekalahan seperti ini." Gulido menunjuk ke hantu pedang Loying yang melayang di atas kepalanya, "Jika tebakanku benar, pedang ini sudah memiliki pedang niat. Dia bukan master biasa, dan bahkan memiliki dekat dengan alam master yang hebat." Hei Ahua menatap Qin Fan, "Lupakan saja, aku mengakuinya. Wah, bunuh kami. Utusan itu akan membalaskan dendam kami." Qin Fan mengabaikannya, tetapi menjentikkan jarinya dan ditarik oleh tukang kertas saklar bawah ditutup, dan lampu di ruangan itu dinyalakan kembali. "Oh!" teriak Lin Churan, menutupi matanya dengan tergesa-gesa. Orang tinggal dalam kegelapan untuk waktu yang lama, dan paparan cahaya yang kuat secara tiba-tiba akan membuat mata tidak nyaman. Setelah Lin Churan terbiasa dengan pencahayaan, dia mulai memperhatikan pria dan wanita di pintu dengan hati-hati. Kecuali kulit yang sedikit lebih gelap, keduanya tidak berbeda dengan orang Central Plains. "Qin Fan, tanya mereka di mana orang tuaku." Qin Fan mengangguk dan menatap mereka berdua, "Selama kamu menjawab pertanyaanku dengan jujur, aku bisa menyelamatkan hidupmu. Benarkah?" Ahua menatap ketidakpercayaan. Qin Fan berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah kamu punya pilihan lain?" Guliduo menarik Hei Ahua dan mengangguk, "Oke, kamu bisa bertanya. Selama kami tahu, kami akan memberitahumu." Tingkat kultivasi dari kedua sistem ini terbagi. Guliduo dan Hei Ahua memandang Qin Fan dengan aneh, "Kamu tidak tahu ini?" "Seharusnya tidak."
Master seni tidak tahu nilai dari sistem kultivasi utama. Anda hanya perlu menjawab pertanyaan saya. Qin Fan sedikit tidak senang. Gu Liduo menarik Lahei Hua dan menertawakan seorang master seni bela diri, yang jelas bukan perilaku yang cerdas. Dia berdeham, tetapi suaranya masih serak. Sistem kultivasi utama dibagi menjadi 7 tingkat. Tingkat tertinggi adalah tingkat pertama, dan tingkat terendah adalah tingkat ketujuh. Lingkungan guru. Tingkat ketujuh dari sistem Tao adalah alam memasuki roh, tingkat keenam adalah alam roh sejati, dan tingkat kelima adalah alam Dewa Yin. Itu setara dengan alam luar, alam dalam, dan alam transformasi dari seorang prajurit. Seorang seniman bela diri yang sebaik alam internal Anda. Ini adalah pertama kalinya Qin Fan mendengar pembagian lengkap dari sistem budidaya. Ternyata master seni bela diri hanya ada di alam peringkat kelima. Bagaimana dengan peringkat kelima? Gu Liduo menggelengkan kepalanya. Entahlah, peringkat kelima sudah langka di dunia ini, dan peringkat keempat jarang terjadi dalam 100 tahun. Saya tahu alam di belakang. Qin Fan mengerutkan kening. Ini sedikit salah. Jika peringkat keempat sudah langka dalam 100 tahun, bagaimana dengan peringkat ketiga, peringkat kedua, dan peringkat pertama? Gu Liduo sepertinya mengerti apa yang dipikirkan Qin Fan, dan berkata, kamu tidak perlu memikirkan peringkat ketiga, itu bukan milik manusia lagi. Dan peringkat ketiga tidak akan muncul di dunia ini sesuka hati. Oh, mengapa peringkat ketiga tidak akan muncul di dunia ini? Qin Fan penasaran. Karena ada penjaga gerbang. Penjaga gerbang. Ini adalah kedua kalinya Qin Fan mendengar tentang penjaga gerbang, dan pertama kali dari keluarga Li. Siapa penjaga gerbang? Di mana penjaga gerbang? Gu Liduo menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Saya baru saja mendengar bahwa penjaga gerbang itu terkait dengan orang-orang luar biasa di atas peringkat ketiga, dan saya tidak tahu apa-apa lagi. Qin, sejauh yang diketahui orang, dia tidak berbohong. Selain itu, status kedua orang ini di Sekte Dewa Penyihir seharusnya tidak terlalu tinggi. Tidak mudah untuk mengetahui sebanyak itu. Dari sudut pandang ini, eselon atas dari Sekte Dewa Penyihir mungkin tahu lebih banyak tentang kisah di dalam para praktisi di dunia ini. Qin Fan tiba-tiba bertanya lagi, pernahkah Anda mendengar tentang klan kuno? Gu Liduo dan He Ahua tampak tercengang. Tidak. Lupakan saja, ketika saya tidak mengatakannya. Qin Fan bertanya lagi, selain penyihir, Taois, dan pejuang, ada sistem kultivasi lain yang dikenal di dunia ini. Apa saja yang lain? Ada juga Buddhisme. Itu juga dibagi menjadi 7 kelas, tetapi orang-orang dalam Buddhisme tidak sering keluar. Qin Fan berpikir itu benar. Penyihir, Daois, prajurit, dan Buddha seperti 4 sistem kultivasi utama di negeri dongeng. Jika dikatakan bahwa Immortal Territory tidak memiliki hubungan dengan bumi, Qin Fan tidak akan mempercayainya bahkan jika dia terbunuh. Lin Churan mendengarkan pertanyaan Qin Fan, tetapi terus menolak untuk bertanya tentang orang tuanya, dan tiba-tiba menjadi sedikit cemas. Qin Fan, pertama tanyakan pada mereka kemana mereka membawa orang tuaku. Qin Fan tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu bertanya, biarkan saja mereka yang memimpin. Bawa aku ke Lin Anan dan istrinya. Li Duo dan keduanya sedikit malu. Ini. Aku tidak mau. Qin Fan memiringkan kepalanya dan melirik mereka. Oke, aku akan mengantarmu ke sana. Kali ini He Ahua yang berbicara. Setelah selesai berbicara, memanfaatkan kurangnya perhatian Qin Fan, dia diam-diam menatap Gu Liduo. Qin Fan pura-pura tidak melihat, memimpin jalan. Meninggalkan klinik, keduanya berjalan di depan, Qin Fan dan Lin Churan mengikuti di belakang. Lin Churan berbisik, Qin Fan, bagaimana jika ada jebakan di depan? Qin Fan tersenyum ringan, jangan khawatir, bahkan jika ada jebakan, mengapa kamu harus takut? Ini adalah pertemuan langka dalam 100 tahun, dan dengan kekuatan Qin Fan, tidak perlu takut pada Sekte Dewa Penyihir. Keduanya membawa Qin Fan ke halaman pertanian di pinggiran kota. Itu di sini. Gu Liduo berdiri di depan gerbang besi merah tua, menatap Qin Fan dan berkata, buka pintunya, kata Qin Fan dengan tenang. Aku tidak punya kunci, kata Gu Lidor. Qin Fan menatapnya dengan mata yang dalam, kamu bohong.
Lari. Gulido tiba-tiba meraung, lalu menabrak Qin Fan. Qin Fan menamparnya dengan telapak tangannya. Ledakan. Konfeti sedang terbang, dan itu adalah boneka penyihir lainnya. Mencari kematian. Qin Fan tiba-tiba menebas ke arah kekosongan di sebelah kiri dengan pedangnya. Puci. Aliran darah menyembur keluar, dan sosok Gulido terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah, dengan satu tangan terpotong. Hei Ahua mengambil kesempatan untuk menyeberangi tembok halaman dan menghilang. Qin Fan membelah kunci dengan telapak tangannya, dan dua pria paruh baya bergegas keluar dari halaman. Hei Ahua, apa yang terjadi? Musuh sangat kuat, pergi dan undang utusan. Teriak Hei Ahua dan bergegas ke kamar. Kedua pria paruh baya itu memandang Qin Fan di depan mereka, sedikit curiga, hanya dua pria muda ini yang menakuti Hei Ahua seperti ini. Apakah kamu peduli? Qin Fan langsung menamparnya. Ekspresi kedua pria paruh baya itu tiba-tiba berubah, lari. Bang! Keduanya dikirim terbang oleh telapak tangan Qin Fan dan membentur dinding dengan keras. Qin Fan maju selangkah dan bertanya dengan dingin, di mana orang yang kamu tangkap? Keduanya ketakutan, dan sekarang mereka mengerti mengapa Hei Ahua ketakutan seperti itu. Itu telah dikirim ke utusan suci. Salah satu dari mereka berkata. Qin Fan melepaskan kesadarannya, tetapi dia tidak merasakan nafas Lin Nan dan istrinya. Bawa aku ke utusan sucimu. Ini. Baiklah. Qin Fan melirik ke ruangan, dan berkata dengan ringan, keluarlah, jangan membuat perjuangan yang tidak perlu, semua perhitungan adalah omong kosong di depan kekuatan absolut. Hei Ahua berjalan keluar ruangan dengan wajah muram, menatap Qin Fan dan berkata dengan wajah serius, utusan suci kami sangat kuat, jika Anda pergi ke utusan suci kami, Anda akan menemukan diri Anda mati. Petik 2 titik. Qin Fan berkata dengan ringan. Hei Ahua berkata, tuanku ada di Xinjiang Selatan, dan aku harus naik kereta api berkecepatan tinggi. Qin Fan berpikir sejenak, kalau begitu kita akan berangkat besok. Qin Fan menyegel kultivasi beberapa orang sehingga mereka tidak bisa menggunakan kekuatan spiritual mereka. Kemudian, dia membawa mereka berempat kembali ke klinik keluarga Lin. Keesokan paginya, Qin Fan dan rombongannya menginjakkan kaki di kereta berkecepatan tinggi ke Xinjiang Selatan. Perbatasan Jiangbei, keluarga Yan. Di aula, Cheng Qiang dan putranya sedang duduk di kursi tamu. Yan Beifei, yang berusia hampir 50 tahun, mengenakan pakaian olahraga hitam dan duduk di atas. Mata Cheng Qiang berlinang air mata, dan suaranya menangis. Kakak Yan, kakak keduaku meninggal secara tidak adil, dan aku harap kakak Yan dapat mengiring seseorang untuk membalaskan dendam kakak keduaku. Cheng, ayo pergi. Yan Xinyu berdiri sembarangan, seolah-olah dia ada hubungannya denganku. Yan Beifei sedikit mengernyit, ingin membujuknya, tetapi dia tidak ingin merusak minat putranya. Xinyu, jangan melakukan hal-hal secara impulsif, jangan berani, jika kamu menemukan sesuatu yang tidak dapat kamu selesaikan, segera hubungi aku. Ayah, kamu dan ibu dapat yakin, jika aku tidak dapat menangani hal sepele ini masalah baik, aku tidak perlu keluar untuk main-main di masa depan. Selesai. Cheng Qiang sangat gembira, dia awalnya berpikir bahwa dia bisa mengundang bawahan keluarga Yan, tapi dia tidak menyangka yang Tuan Yan akan keluar sendiri. Dengan cara ini, itu setara dengan menarik seluruh keluarga Yan ke dalamnya. Bagus Tuan Muda Yan bisa melakukannya, meski tidak bisa dilakukan, sudah waktunya Yan Beifei melakukannya sendiri. Kalau begitu Nyonya Lao Yan. Postur tubuh Cheng Qiang sangat rendah, yang membuat Yan Xinyu sangat puas, dan dia sedikit bingung. Oke, Paman Cheng, jangan sopan padaku, ayo pergi. Ayo selesaikan skor dengannya sekarang. Xinjiang Selatan, yang terletak di tepi barat daya Cina, penuh dengan pegunungan dan sungai yang berbahaya, serangga beracun dan racun. Tanah di sini berpenduduk jarang, dan beberapa daerah pegunungan bahkan lebih sulit diakses. Qin Fan dan yang lainnya naik kereta berkecepatan tinggi, lalu mobil, dan akhirnya traktor pertanian, dan akhirnya tiba di desa tempat tinggal utusan itu sebelum matahari terbenam. Tentu saja, jika bukan karena merawat Lin Churan dan Guli Duo yang terluka, semua orang tidak perlu mengambil traktor. Lagi pula,
Kecepatannya jauh lebih cepat daripada traktor. Benteng ini dibangun di lereng bukit, terlihat sangat terbelakang, dan semua rumah terbuat dari papan kayu. Kadang-kadang, beberapa penduduk dengan pakaian aneh keluar dari benteng, semuanya berwarna kuning dan kurus, dan memasuki benteng seperti memasuki daerah kumuh. Qin Fan memandang He Ahua, mengerutkan kening dan bertanya, apakah ini tempat tinggal utusan Anda? Ini adalah desa utusan, dan orang-orang ini adalah pelayan setia yang bersedia mengabdikan hidup mereka untuk utusan. Lin Churan tertawa dengan jijik, di zaman sekarang ini, masih ada orang yang rela mengabdikan hidup mereka. Apakah Anda berbohong kepada hantu? Saya pikir orang-orang ini jelas ditangkap oleh Anda untuk menjadi kuli. He Ahua menatap Lin Chu, namun, dia berteriak dengan marah, jangan tidak menghormati utusan itu. Qin Fan meliriknya, dan He Ahua segera tutup mulut, dengan patuh memimpin jalan. Sekelompok orang berjalan ke benteng pertahanan, dan orang-orang di benteng memandangi mereka dengan mata mati rasa dan acuh tak acuh. Lin Churan merasa bahwa matanya sama sekali tidak melihat jenis yang sama, tetapi pada makanan. Lin Churan memeluk erat lengan Qin Fan dengan tangan kecilnya, dan berkata dengan suara rendah, Qin Fan, aku sedikit takut. Mata orang-orang ini sangat menakutkan. Qin Fan menghibur dengan lembut. Jangan takut, aku di sini. Berjalanlah ke sebuah rumah kayu berlantai 3. Saat melewati sebuah rumah kayu, seorang gadis kecil mengenakan rok kain kasar sederhana, memperlihatkan dua kaki kurus seperti tiang bambu, memandang mereka dengan kasihan. Lin Churan berhenti, memelototi He Ahua, dan memarahi dengan marah, apakah anak sebesar itu mau mengabdikan hidupnya untuk pelayan utusanmu? He Ahua tertawa genit, bukankah itu membuktikan status luhur dari utusan kita di hati mereka? Lin Churan memutar matanya dan mencibir. Gadis kecil itu tiba-tiba bertanya, apakah kamu punya sesuatu untuk dimakan? Lin Churan menyentuh sakunya, dan ada sepotong coklat. Ini untukmu makan. Jangan berikan padanya. He Ahua dan dua lainnya berteriak dengan cemas pada saat yang sama, dan bahkan Gulido berteriak, menahan rasa sakit. Namun, begitu Lin Churan mengulurkan tangannya, gadis kecil itu mengambil coklat itu dengan cepat, dan memasukkannya ke mulutnya, seolah-olah dia takut seseorang akan merebutnya. Kenapa kamu tidak melepas kertas pembungkusnya? Lin Churan bertanya dengan kaget. Pergi. He Ahua tiba-tiba berteriak, dan bergegas maju. Sayang sekali sudah terlambat, dan banyak orang tiba-tiba bergegas keluar dari rumah kayu di sekitarnya dan mengepungnya. Lin Churan bertanya dengan ngeri, apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada mereka? Orang-orang ini semuanya kurus, dengan mati rasa dan ketidakpedulian di mata mereka, seperti berjalan mati. Seorang pria muda menunjuk ke arah Lin Churan dan menggeram seperti binatang buas, beri aku makanannya. Beri aku makanannya, cepat. Gadis kecil itu juga mengulurkan tangannya lagi, aku ingin lebih, beri aku makanan. Iya. Lin Churan terus menggelengkan kepalanya karena terkejut, aku tidak punya apa-apa untuk dimakan. Gadis kecil itu menatap lurus ke arah Lin Churan, kalau begitu biarkan aku memakanmu. Ah! Lin Churan berteriak ketakutan, dan buru-buru bersembunyi di belakang Qin Fan. Mengerikan. Mengerikan. Dia benar-benar ingin memakan orang. Kata-kata ini, berasal dari seorang anak, benar-benar terdengar menyeramkan. Qin Fan memandang He Ahua, dan bertanya dengan suara dingin, tempat ini didukung oleh gunung, mengapa mereka begitu lapar? Mata He Ahua berkedip, tetapi dia tidak berbicara, dan tiga lainnya melakukan hal yang sama. Qin Fan berkata dengan ringan, jika kamu tidak berbicara, maka tunggu untuk dimakan oleh mereka. Tidak, kataku. Wajah He Ahua menjadi pucat ketakutan, itu utusan suci, dan utusan suci mengambil semua hal-hal di sini. Makan. Apakah utusan sucimu babi? Lin Churan mengeluh. Tiba-tiba, suara tumpul dan berat datang dari gedung 3 lantai, Guliduo, He Ahua, apakah kamu menemukan buku sihirku? Mendengar suara ini, semua orang di desa itu seperti tikus melihat kucing hal yang sama, bergegas. Kembali ke kamarnya secepat mungkin, dan menutup pintu dengan kuat. Gadis kecil itu juga tersandung dan merangkak kembali ke rumah kayu, tidak pernah berani keluar lagi.
Hei Ahua dan Guli Duo segera berlutut di tanah, meletakkan tangan mereka di dada, dan bersujud ke arah gedung 3 lantai. Kembali ke utusan suci, kami menemukan Putri Lin Anan dan Sang Jili. Selama kedua pengkhianat itu melihat putri mereka pasti akan menyerahkan buku harta karun. Seolah-olah kami ditangkap olehmu. Lin Churan menggerakkan mulut kecilnya, diam-diam memfitnahnya. Suara tumpul dan dalam berkata, bawa dia ke altar. Iya. Hei Ahua memandang Qin Fan, menundukkan kepalanya dan berkata dengan malu di wajahnya, utusan suci kami sangat kuat, sama seperti Anda sekarang. Masih ada waktu untuk kabur. Qin Fan berkata dengan tenang, bawa aku ke altar. Altar adalah bangunan 3 lantai di depannya. Gaya bangunan ini sangat khas, mirip dengan menara segi 8 tetapi tidak seperti itu. Setiap lantai memiliki pintu, di mana Anda dapat melihat sangkar besar di dalam rumah. Di dalam pintu lantai 1 terdapat sangkar, di lantai 2 terdapat periuk besi besar, dan di lantai 3 untuk sementara tidak terlihat karena terlalu tinggi. Seorang pria paruh baya yang tinggi, bertubuh kekar, tampak kasar, mengenakan jubah hitam besar, berdiri di halaman. Hei Ahua dan yang lainnya berlutut di depan pintu, bersujud di tanah, dan berteriak temui utusan suci bumi.